menghitung berapa yang kita mau investasikan untuk pengembangan perusahaan, kemudian capital structuring, menghitung kebutuhan dana, kemudian mencari funding, ya, menentukan fundingnya, apakah dengan saham, ataukah dengan obligasi, ataukah dengan pinjaman. Nanti ada yang menarik di sini, ya, investasi saham dibandingkan dengan pinjaman, ya. Kemudian juga dia meliputi juga feasibility study, ya, yaitu membuat studi kelayakan dulu sebelum proyek dijalankan, ya. Proyek ini bisa berarti industri, pabrik, ya. Kemudian bisa juga misalnya kafe, ya. Kemudian bisa juga kalau kami di properti dulu, ya, waktu saya dulu masih di properti, itu bisa kita mau perencanaan untuk membuat apartemen misalnya, atau membuat mixed use, ya. Nah, ini ada feasibility study, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nanti manis enggaknya satu bisnis, ya. Kalau dia kurang manis, kita apakan, ya. Misalnya aja, ya, yang saya cukup pengalaman, yaitu adalah begini. Bagaimana mengurangi resiko kita menjual satu gedung yang tinggi, gitu, ya, di mana jualnya satu-satu, bangunnya sekaligus. Kita membuat perkantoran, kita membuat apartemen, itu kan membuatnya sekaligus, sementara jualnya satu-satu. Nah, di situ kita menentukan akhirnya berapa persen yang harus terjual lebih dahulu, nah, sebelum proyek itu dilanjutkan. Nah, itu akhirnya mempengaruhi strategi marketing. Kemudian ada budgeting. Budgeting itu yang diperlukan untuk rencana jangka pendek, ya. Misalnya ada rapat-rapat quarterly, ya, di situ ya ditentukan budgeting. Setahun, ya, biasanya budgeting itu biasanya setahun, ya. Dari budgeting bisa kita tahu tindakan-tindakan apa dari seorang direksi atau seorang general manager yang membawai satu proyek, ya. Kalau misalnya barangnya nggak begitu laku, dia harus apa ini? Atau misalnya dia salah memilih segmen pasar sehingga misalnya aja piutangnya numpuk. Nah, ini dia harus apa ini? Kemudian ada working capital, ya. Nah, ini day-to-day-nya operation, ya. Nah, ditambah lagi dengan implementasi beberapa strategi, maka corporate finance bisa menganalisis keputusan-keputusan keuangan perusahaannya. Ini nanti menjadi teman daripada seorang CEO untuk mengambil keputusan-keputusan, mengatur skala prioritas, menentukan funding, ya, modal dan pinjaman dari luar, ya,